Here we go, Jorginho cabut dari Arsenal. Brahim Diaz bisa jadi solusi lini serang musim depan. Arteta minta Arsenal tampil mati-matian lawan PSG. Martin Odegaard ajak Arsenal tetap bersatu. Arsene Wenger gak setuju juara Liga Eropa lolos otomatis ke Liga Champions. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Here we go, Jorginho cabut dari Arsenal. Kisah Jorginho dan Arsenal akan segera berakhir. Sang gelandang dikabarkan akan berpulang ke Brasil untuk bergabung dengan Flamengo di musim panas nanti. Menurut laporan Romano, Jorginho sudah memantapkan hati untuk pindah dari Arsenal. Ia dikabarkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Itulah mengapa ia memutuskan cabut dari Arsenal. Ia kemudian memilih Brasil untuk menjadi pelabuhan karirnya karena meski ia lahir di Brasil, ia belum pernah bermain secara profesional di klub Brasil. Jadi, ketika Flamengo datang melamar, ia tidak pikir dua kali. Menurut Romano, setelah diskusi yang cukup panjang, Jorginho dan Flamengo sepakat untuk bekerja sama. Sang gelandang akan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun. Sehingga ia akan membela klub Serie A Brasil itu pada tahun 2028 mendatang. Ia akan resmi bergabung dengan klub Brasil itu pada bulan Juni mendatang setelah musim Premier League berakhir. Menurut gosip yang beredar, Jorginho bukan satu-satunya gelandang Arsenal yang ambil ancang-ancang cabut dari London Utara. Brahim Diaz bisa jadi solusi lini serang musim depan. Arsenal tengah arahkan perhatian mereka pada playmaker Real Madrid, Brahim Diaz, yang ingin mereka datangkan di bursa transfer musim panas. Diungkapkan Vika Hes, The Gunners ingin memperkuat lini serang tim mereka jelang bergulirnya musim 2025-2026. Mikel Arteta pun membidik pemain internasional Maroko tersebut dan yakin Brahim bisa menjadi jawaban atas berbagai masalah yang masih terjadi di lini depan timnya, terutama di posisi sayap kiri, di mana Gabriel Martinelli dinilai tampil tak konsisten. Terkait hal itu, Brahim pun muncul sebagai kandidat utama. Tidak hanya untuk bersaing dengan Martinelli, tetapi juga untuk memberi kedalaman skuad di tengah lini serang dan posisi sayap Arsenal. Arteta diyakini memandang Brahim sebagai aset berharga yang mampu berotasi dengan Bukayo Saka di sisi kanan, atau masuk sebagai gelandang serang untuk mendukung Martin Odegaard. Arteta minta Arsenal tampil mati-matian lawan PSG. Manajer Arsenal Mikel Arteta meminta anak asuhnya untuk bisa menunjukkan seluruh kemampuan terbaik mereka di hadapan Paris Saint-Germain, sekaligus mengamankan tiket menuju partai puncak Liga Champions musim ini. Melawan PSG di leg kedua, Arsenal akan kembali diperkuat oleh Thomas Partey yang absen di laga sebelumnya, tapi mereka juga masih belum bisa menurunkan pemain terbaik karena Gabriel, Jorginho, dan Kai Havertz masih cedera. Terbaru, Jurrien Timber yang sebelumnya diisukan cedera telah kembali ke sesi latihan. Dan juga Ricardo Calafiori yang absen karena cedera sudah kembali berlatih. Mikel Arteta optimis pasukan Mermaid London akan mampu membalikan keadaan di kota Paris nanti. Arteta yakin Arsenal bisa bangkit walau kini dalam kondisi tertinggal dari PSG. Arteta pun sadar bahwa laga nanti akan berjalan lebih sulit ketimbang partai di London. Ia lantas meminta punggawa Arsenal tampil mati-matian dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Les Parisiens. Antusias dan merinding tidak sabar menunggu hari itu tiba. Perasaan sangat siap, sangat yakin, dan mengetahui bahwa kesempatan itu adalah bermain di final. Dan ketika sampai pada titik itu, kamu harus memberikan hidup kita untuk itu. Ujar Arteta dilansir Goal. Martin Odegaard ajak Arsenal tetap bersatu. Kapten Arsenal Martin Odegaard menyerukan agar timnya tetap bersatu setelah mengalami beberapa hasil mengecewakan belakangan ini, menjelang laga krusial semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada dini hari nanti. Ini pertandingan besar, itu hal yang positif. Saat kamu merasa kecewa, marah, dan frustrasi, kamu bisa mengubah semua emosi itu menjadi energi untuk Rabu nanti. Kami tahu apa yang kami perjuangkan. Kami harus tetap bersama,
menciptakan energi, dan siap bertanding. Keputusan Arteta yang hanya melakukan 2 perubahan saat melawan Bournemouth sempat menimbulkan pertanyaan karena beresiko mengorbankan kebugaran pemain kunci. Hanya Jurrien Timber dan Mikel Merino yang tidak tampil, dengan Timber harus menjalani tes kebugaran sebelum dipastikan bisa bermain melawan PSG. Arsene Wenger gak setuju juara Liga Eropa lolos otomatis ke Liga Champions. Suksesor Arsenal Arsene Wenger menyatakan dengan gamblang bahwa dirinya tidak setuju setiap tim yang menjuarai Liga Eropa bisa serta-merta lolos mudah ke Liga Champions. Pelatih berjuluk The Professor itu pun menilai hal ini perlu dibenahi UEFA selaku badan tertinggi sepak bola Eropa. Perlu diketahui bersama, sejatinya format atau aturan itu tercetus belum terlalu lama, yakni pada tahun 2014, di mana UEFA memberikan hadiah kepada tim yang juara di Liga Eropa untuk langsung masuk ke Liga Champions di musim berikutnya. Menariknya, pada musim ini ada potensi All English Final di partai puncak Liga Eropa, yakni antara Manchester United dan Tottenham Hotspur. Jika memang terjadi All English Final di partai puncak Liga Eropa nanti, maka praktis Inggris memiliki 6 wakil sekaligus di Liga Champions musim depan. Hal itu yang kemudian tidak disetujui Arsene Wenger. Menurutnya, tim yang juara Liga Eropa hanya mendapat hadiah lolos otomatis ke Liga Eropa juga untuk musim berikutnya, bukan langsung melangkah ke Liga Champions. Tidak setuju, mereka tim yang juara Liga Eropa seharusnya lolos otomatis untuk Liga Eropa lagi, tapi belum tentu lolos untuk Liga Champions. Terutama ketika Anda berada di Premier League di mana ada 5 tim yang lolos ke Liga Champions musim depan. Ucap Wenger seperti dikutip holopis.com dari beIN Sports. Saya rasa ini adalah sesuatu yang mesti dipikirkan dan ditinjau ulang oleh UEFA, tambahnya. Di sisi lain, orang-orang akan mengatakan kepada Anda bahwa untuk menjaga Liga Eropa tetap fokus, menarik, dan termotivasi, Anda harus memberi mereka hadiah itu, imbuhnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!